Nah, pemirsa, pemerintah Arab Saudi menyiapkan sanksi tegas untuk jemaah haji yang nekat menggunakan visa ziarah maupun visa kerja dan semua pihak diminta untuk bersama-sama mencegah praktik haji ilegal. Ya, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri, Zaki Zakaria Ansari. Selamat pagi, Pak Zaki. Assalamualaikum. Pak Zaki, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Jason dan Mbak Valencia. Baik, terima kasih Pak Zaki telah bergabung bersama kami. Kami ingin luruskan lagi Pak, sebenarnya yang dikategorikan haji yang non-prosedural atau yang tidak sesuai dengan prosedur itu yang seperti apa sih Pak? Oke, ini sangat penting dan perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia perlu tahu haji prosedural dan non-prosedural. Yang prosedural sesuai Undang-Undang Nomor 8 2019 itu ada dua jenis. Yang pertama adalah haji kuota. Haji kuota ini terbagi dua, ada haji reguler yang porsinya 92% dan haji khusus yang porsinya 8%. Kemudian yang kedua adalah haji non kuota dalam kategori mujamalah atau furoda. Nah, di sini dituangkan dalam pasal 8 sampai 20, 18 sampai 20 Undang-Undang Nomor 8 2019. Nah, haji yang non prosedural itu selain yang dua tadi. Yang dua tadi itu menggunakan visa haji. Kalau haji non prosedural itu tidak menggunakan visa haji. Visa apa saja yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia yang ingin menjalankan haji yang non prosedural? Yang pertama adalah menggunakan visa ziarah. Visa ziarah ini ada banyak kategori, ada ziarah siyahiyah, tijariyah, syakhsiyah, murafiq, dan lain-lain. Semuanya non-prosedural. Kemudian ada visa amil. Visa amil juga ini non-prosedural. Baik visa kerja, visa amil mu'akkad atau mausim, dan lain-lain itu semua non-prosedural. Jadi yang dikatakan prosedural adalah hanya yang menggunakan visa haji. Slogan Kementerian Haji Arab Saudi, la hajja illa bitasrih. Tidak boleh melaksanakan haji kecuali dengan tasrih. Maksud tasrih di sini adalah visa haji. Baik. Oke, Pak Zaki, jadi kalau seandainya masyarakat sudah paham, tidak boleh yang ilegal. Nah, selalu diberitakan dan diinformasikan jika ilegal nanti akan ada sanksi yang akan diterima. Sebenarnya sanksi yang akan diberikan itu apa sih Pak untuk para jemaah haji ilegal? Nah, ini banyak sanksi yang sudah diumumkan Arab Saudi. Yang pertama untuk jamaah. Untuk jamaah itu bisa didenda 20.000 real. Kemudian bisa dimasukkan ke tarhil. Tarhil ini penjara ya, penjara imigrasi. Kemudian bisa dideportasi. Yang paling membahayakan adalah ancaman Arab Saudi bagi yang melaksanakan haji yang non prosedural itu mereka tidak bisa masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Baik untuk umroh, untuk apapun, untuk haji dan lain-lain selama 10 tahun bahkan bisa lebih. Karena ada beberapa orang yang sudah 10 tahun tetap tidak bisa masuk. Nah, ini sangat disayangkan kalau ada masyarakat Indonesia masih menjalankan ini. Dan bagi yang penyelenggaranya ancamannya itu bisa sampai 80.000 real. Nah, ini 400 juta lebih ya. Ancamannya cukup besar. Tentu ada ancaman lain untuk penyelenggara seperti yang sudah banyak diberitakan oleh media Arab, yaitu dimasuk. Bukan visa ziarah, apa langkah-langkah spesifiknya Pak? Terutama mereka yang di bawah naungan dari Ampuri. Ya, ini kalau Ampuri sendiri, anggotanya adalah penyelenggara haji yang berizin. Biasanya yang menyelenggarakan haji non-prosedural itu adalah pihak-pihak yang tidak berizin atau penyelenggara yang tidak berizin. Bagaimana memastikan? Yang jelas kalau yang berizin tidak boleh menyelenggarakan yang non-prosedural. Yang terpenting adalah bagi masyarakat Indonesia. Pastikan ketika ada tawaran haji resmi, ini dipastikan, tanya dulu, ini menggunakan visa apa? Karena semua yang menawarkan haji non-prosedural selalu mengaku visa haji resmi. Padahal ini menurut undang-undang tidak resmi. Karena banyak sekali penyelenggara yang non berizin, yang tidak berizin itu menawarkan visa haji resmi ternyata
visanya, visa amil, visa ziarah, dan lain-lain yang non-prosedural. Nah, ini penting untuk masyarakat dicek. Ketika mau membeli program haji, menggunakan visa apa. Kemudian ketika turun visa, dicek lagi. Dicek lagi, ini visanya visa apa? Haji? Baik. Haji, karena kalau haji semua sama, kategorinya haji. Nah, kalau yang amil dan ziarah itu ada tertulis, ini ziarah, ini amil, ini visa kerja. Masyarakat awam banyak yang tidak melihat itu. Makanya penting masyarakat untuk melihat ketika turun visa, visanya apa. Karena kalau dalam visa amil, visa ziarah itu tertulis, not permitted for haji, tidak boleh digunakan untuk haji. Nah, ini masyarakat penting mengetahui ketika ketika membeli program haji ke siapapun. Baik. Oke, Pak Zaki, dan apakah ini nanti akan ada dampaknya untuk ke depannya kuota haji untuk Indonesia bagaimana? Apakah ada dampaknya juga mungkin untuk jamaah haji khusus tahun ini yang ternyata tidak banyak dan dibatasi? Iya betul. Kalau untuk kuota haji Indonesia ini tahun ini lengkap 221.000 jamaah haji reguler dan haji khusus mendapatkan haknya, artinya semua berangkat. Yang tahun ini terjadi adalah bagi jamaah yang menggunakan visa furoda, yang biasanya tahun-tahun lalu itu keluar, sampai saat ini visa furoda murni untuk Indonesia tidak dibuka. Nah, ini berdampak kepada ribuan jamaah pendaftar jamaah haji furoda. Ini terdampak sekali karena tahun ini visa haji furoda itu ditutup. Bahkan Ketua Umum Ampuri sudah mendatangi Kementerian Haji untuk mengklarifikasi pada tanggal 25 Mei apakah haji furoda ini akan keluar atau tidak. Ternyata tidak keluar. Dan tentu kita berharap kuota Indonesia akan lengkap untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, bagaimana pertanyaannya, ada banyak penyelenggara atau jamaah yang mengaku menggunakan visa furoda. Perlu diketahui, nah ini juga penting untuk diketahui masyarakat, bahwa visa furoda untuk Indonesia tahun ini tidak keluar. Nah, yang mengaku keluar itu menggunakan visa mujamalah. Visa mujamalah dan furoda hampir sama, karena keduanya menggunakan visa haji. Cuma beda sumbernya. Kalau visa mujamalah itu sumbernya dari Kedutaan Arab Saudi, atasenya dan juga Kementerian Haji yang sifatnya kehormatan, diplomatis dan juga politis. Seperti contohnya kalau di Indonesia ini atase pertahanan Saudi memberikan ke TNI, Polri walaupun tidak banyak. Nah, kedutaan juga memberikan misalkan hampir setiap tahun ke MUI. Ini menggunakan visa mujamalah. Yang kedua menggunakan visa haji B2C atau G2C untuk negara-negara Eropa. Nah, ini banyak digunakan. Yang ketiga mungkin menggunakan visa petugas haji khusus. Nah, ini perlu diketahui, yang mengklaim berangkat haji tahun ini menggunakan visa furoda, sebetulnya mereka tidak menggunakan visa furoda. Tetapi ada 3 kemungkinan, satu mujamalah, kedua petugas, atau enggak B2C, atau tidak B2C yang dimiliki negara-negara Eropa yang digunakan jamaah haji Indonesia. Jumlahnya tidak banyak. Ya, intinya bagaimana upaya terus mendorong agar mereka yang berhaji menggunakan visa haji supaya nantinya ini tidak menjadi presiden buruk dan menjadi dampak nantinya pada kuota haji untuk jemaah Indonesia. Terima kasih Sekjen DPP Ampuri